Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Adriansyah dari PPG Prajabatan Matematika Gelombang 2 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini saya akan memberikan pengajaran ya tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Di mana nanti dari pembelajaran kita kali ini saya akan menggunakan dua media ya. Uh, Medianya adalah artificial intelligence yaitu PET dan juga perplexity.ai. Nah, jadi untuk mempermudah kita mempelajari apa itu sistem pertidaksamaan linear dua variabel, saya menggunakan gabungan tersebut untuk mempermudahkan kita nantinya dalam mempelajari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini. Ya, kita lanjut. Nah, dari sini kita punya tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita di sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini adalah pertama, peserta didik dapat membuat persamaan garis. Nah, di sini istilahnya tuh karena berhubungan ya sistem pertidaksamaan linear dua variabel itu pasti berhubungan dengan persamaan garis. Nah, terus yang kedua, peserta didik mampu memodelkan permasalahan yang berkaitan tentang sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi di sini karena kita konteksnya nanti harus bisa membuat modeling ya, modeling dari kehidupan sehari-hari. Nah, jadi peserta didik mampu memodelkan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah peserta didik dapat menganalisa kesalahan dari pemodelan yang diberikan. Nah, mungkin di sini nanti kita akan memberikan model yang salah atau model yang kurang tepat itu dari perplexity.ai-nya itu. Jadi kita menggunakan menganalisanya gimana siswa itu dapat menganalisa nantinya bagian mana yang salah seperti itu. Nah, kita lanjut ya, berarti langsung ke pembelajaran yang pertama, membuat persamaan garis. Nah, membuat persamaan garis ini kita coba nanti teman-teman di sini scan QR code ini ya. Nah, di sini kita udah punya QR code. Silakan di scan untuk QR code-nya atau kalau misalnya nggak bisa scan QR code boleh juga lewat sini ya, lewat alamat webnya di sini ya. Nah, ketika ini diklik nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ya. Jadi Pet Interactive Simulation. Nah, di sini kita coba play ya. Nah, di sini loading ya. Nah, kita pilih yang pertama adalah untuk slope. Apa itu slope? Slope itu adalah kemiringan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah gradient ya. Nah, kita klik. Nah, di sini diingatkan ya, ada rumusnya. Ingat ya, mencari gradien itu adalah Y2 dikurang Y1 dibagi dengan X2 dikurang X1 ya. Jadi ini adalah mencari gradien dari dua titik. Nah, membuat persamaan garisnya gimana? Ya dari dua titik. Misal kita di sini punya eh, titiknya mau saya ubah ya, saya geser. Misal saya punya mau titiknya di sini. Nah, di sini titiknya berarti min 5 ya. Titiknya nih min 5, koma, di sini ada titiknya 1 ya. Jadi min 5, koma 1. Terus di sini saya mau ubah titiknya itu misalnya di sini. Nah, di sini deh ya. Nah, di sini berarti artinya 1, 2, 3, 3, koma 1, 2, 5 ya. Berarti 5 pas ya. Berarti 3,5 ya. Nah, dari kedua ini dimasukkan ke rumus Y2 min Y1 akan membentuk garisnya seperti ini. Ya, kalau ada dua titik sebenarnya nanti tinggal ditarik garis. Oke, bisa dicoba-coba ya sama teman-teman ya. Nanti mau titiknya di mana, nanti teman-teman tuh bisa mencobanya sendiri. Oke, kita langsung ke uh, uh, slope intercept ya. Jadi di sini adalah membuat persamaan garis yang dimana nantinya
kita punya kemiringannya dan satu titik ya. Ini dua titik lagi ya. Sebenarnya gradien itu adalah sisi tegak dibagi dengan sisi datar ya. Nah, nanti di sini kita bisa misalnya saya rubah. Nah, di sini terus ini dari nol gitu ya. Nah, di mana nanti dia punya titiknya itu gradiennya di sini adalah sisi tegaknya 5 dan sisi datarnya adalah 6 ya. Jadi kalau sisi tegaknya 5 dan sisi datarnya 6 maka nanti persamaannya 5/6 ya. Ini di sini M gradien sisi tegak dibagi sisi datar ditambah nol. Nol ini apa? Ini adalah titik potong ya antara sumbu Y. Nah, jadi ini kalau saya garis naik ke atas, nah nih saya naikin ke atas tuh ya. Ini tetap 5/6, nah ini tambah satu. Misal saya turunin ke bawah, nah di sini jadi -2 ya, karena titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah si B-nya ini. Mungkin garisnya bisa kita turunkan ya. Nah, ini kita turunkan. Nah, misal saya punya sisi tegaknya di sini -4 berarti ya. Nah, ke bawah kan, karena ke bawah itu -4 ya. Terus ini kanan ya, tetap berarti 5 ya. Jadi -4/5 gitu. Dan titik potong terhadap sumbu Y-nya tetap itu -2. Nah, ini menggambar garis dengan persamaannya yang Y sama dengan MX plus B ya. Jadi kita bisa membuat persamaan garisnya itu lihat titik potongnya B-nya di mana gitu ya. B-nya itu adalah titik potong terhadap sumbu Y dan M-nya ini adalah sisi tegak dan sisi datar ya. Nah, jadi contoh nih kita punya di sini ya, saya pindahkan di sini. Nah, dari sini berarti kita lihat sisi tegaknya udah sampai titik yang kedua itu berapa nih? Titik tegak ini kan 4, -4 ya, karena turun. Terus ini ke kanan, ini ke kanan sebanyak 5 ya, berarti nanti gradiennya itu -4/5. Titik potong terhadap sumbu X-nya berapa? Sumbu Y-nya berapa? Di sini adalah 5 ya, jadi di sini kita bikin 5. Ini kalau kita naikin, nah naik sendiri gitu ya. Nah, ini adalah membuat persamaan garis yang melalui titik potong terhadap sumbu Y ya dan gradiennya. Nah, terus yang ketiga ya. Nah, di sini adalah membuat persamaan garis dari dua titik ya. Dimana kalau dari dua titik ya kita mencari titik acuannya di sini titik yang kita acuan di sini nih ya, yang warna pinknya. Terserah kita mau di mana. Misalnya kita taruh di sini. Di sini titiknya itu adalah 0,2, maka nanti di X-nya 0 dan Y-nya di 2. Nah, ini apa? Gradien lagi sama kayak tadi. Sisi tegak sama sisi datar ya, seperti itu sama. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, kita sebelum lanjut ya mungkin kita bermain game dulu ya. Di sini juga ada gamenya level 1, level 2, level 3, level 4, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa mencobanya ya untuk kemampuan teman-teman gimana apakah sudah bisa memahami atau tidak ya. Nah, ini contoh ya, saya ambil level 1. Nah, di sini coba tentukan persamaan dari garis ini gitu ya. Nah, kita lihat di sini kita mau pakai acuannya di sini nih titiknya. Misal di sini titiknya -5,0 ya, berarti X-nya -5. Kita taruh X-nya -5 dan Y-nya 0 ya. Dah, sip. Nah, terus habis itu gradiennya setengah udah ditentuin dari sana ya. Kita pokoknya punya titik sembarangnya aja ya. Titik yang lewat ini kita bisa cek di sini titiknya adalah -5,0 ya. Di sini bisa ditarik-tarik ya. Nah, nanti X-nya -5 dan 0. Kita cek. Oke, benar ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, kita lanjut ya. Nah, di sini untuk penentuan gradien. Nah, gradiennya berarti di sini bisa kita lihat ini titiknya berapa nih? -5 ya. Terus titik di sini adalah 2 ya, 0 ya, dari 0 ya. Y-nya 0, sisi tegaknya berarti 5 ya. Dari ke atas ya 5 berarti sisi tegaknya 5 di sini. Terus sisi datarnya dari sini ke sini yaitu 2 ya. Jaraknya berarti nanti di sini kita kasih 2 ya. Kita cek. Oke, benar ya. Oke, bisa ya. Nanti coba diteruskan. Nah, kalau ini disuruh sekarang gimana nih gambarnya kalau seperti ini. Nah, di sini ada -6. Nah, -6 itu ingat di sini ya, -6 ya. Udah ada. Nah, ini seperempat. Seperempat itu berarti artinya sisi tegaknya 1, terus sisi datarnya 4. Berarti ini sisi tegaknya udah 1 di sini. Benar nih, di 5 ya. Nah, ini bisa dicek nih. Titik di sini kan 1, -5. Terus di sini 0,6 ya. Berarti kalau misalnya kita mau punya sisi datar yang 4 ya berarti
kita harus gerakin 4 sebanyak 4 nanti di sini. Oke, kita lihat 1, 2, 3, 4 di sini harusnya ya. Nah, di sini nih harusnya ya 4,5 ya. Kita cek coba. Tuh, benar kan? Nah, selesai ya. Nah, ini bisa diteruskan nanti sama teman-teman. Kita lanjutkan dulu materinya. Kita lanjutkan untuk bagaimana ini adalah cara membuat garis ya tadi ya kita bilang. Nanti kita lanjutkan kembali materi kita yaitu adalah memodelkan ya sistem pertidaksamaan linear yang ada ya seperti itu. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya sebentar. Baik, kita lanjutkan ya materinya yaitu tadi kan tentang membuat persamaan garis, yaitu eh, yang kedua ini tentang nah ya kita modeling ya. Jadi modeling pertidaksamaan linear tadi ya. Nah, konsep umumnya memodelkan pertidaksamaan adalah dengan memisahkan bagian mana yang akan menjadi variabel X dan Y-nya ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan ada pemisahan yang mana yang variabel X dan mana yang menjadi variabel Y. Nah, biasanya kata kuncinya itu nanti akan ada kata tidak lebih ya atau kurang dari ya atau biasanya eh, permasalahannya itu terbatas ya misal dia punya cukup lahan sekitar 200 meter kan nggak mungkin lebih tapi bisa kurang. Nah, itu nanti kita menggunakan pertidaksamaannya adalah menggunakan kurang dari seperti itu. Nah, itu kata kunci ya atau konsep umum dari si modeling ini sendiri. Nah, contoh soal di sini saya punya eh, Lendra sedang berbelanja ke pasar ya. Dia membeli beberapa buah rambutan dan pepaya. Jumlah yang dibeli paling sedikit 20 buah. Berarti dari sini kita dapat bahwa jumlah dari rambutan dan pepaya yang dibeli itu adalah paling sedikit 20 buah. Dan di mana buah rambutan maksimal sebanyak 12 buah. Nah, di sini kita contoh soal ini kita penentuan variabel dulu ya. Kita tentuin ini siapa yang jadi variabel X, siapa yang menjadi variabel Y. Nah, dari sini kita dapat, kita misalkan adalah pepayanya Y ya. Jadi di sini kan ada pepaya dan rambutan ya. Nah, pepayanya Y dan rambutannya X. Kebalik boleh nggak? Ya boleh aja, nggak masalah seperti itu. Nah, terus kita tentu ini kalimat matematika yang bisa kita ubah menjadi pertidaksamaannya dari mana? Nah, dari sini kita lihat ada kalimat jumlah yang dibeli paling sedikit 20 buah. Nah, di sini artinya dari pepaya dan rambutan ini kalau kita hitung totalnya 20. Artinya kalau dijumlah, nah ini kita bikin X tambah Y lebih besar sama dengan 20. Kenapa lebih besar sama dengan? Ya karena kan paling sedikit 20, berarti 20 masih masuk. Jadi kita bikin lebih besar sama dengan ya karena paling sedikit ya jadi bisa lebih besar. Nah, terus kalimat yang kedua mana? Di mana buah rambutan maksimal sebanyak 12. Nah, buah rambutan maksimal sebanyak 12 buah. Nah, kalau dibilang di sini adalah sebanyak 12 buah rambutannya, berarti artinya ada rambutan apa? X. Nah, X-nya itu berarti kalau maksimal berarti itu paling banyak ya. Berarti artinya boleh kurang ya. Nah, maka kita bikin di sini nanti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari 20 seperti itu. Nah, itu contoh ya. Jadi, contoh kita penentuan modeling matematika ke pertidaksamaan. Nah, nanti coba deh kita eh, bandingkan ya dengan eh, artificial intelligence, yaitu Perplexity.ai ya. Kita tentukan nanti bagaimana hasilnya, apakah sama atau beda. Nanti kita akan analisis di sini ya. Oke, kita coba di sini coba buka Perplexity.ai ya. Jadi di sini coba dibuka. Nah, ini saya buka ya. Berarti sebentar. Nah, ini saya buka dan saya copy paste ya untuk ininya. Nah, kita buka. Oke, di perplexity.ai ya. Nah, coba kita masukkan ke sini ya. Nah, ini tuh sebenarnya mirip kayak chat GPT gitu ya. Nah, tapi nanti akan lebih spesifik biasanya ya pengertiannya nanti ya. Oke, kita masukkan ya. Dan kita langsung search apakah dia bisa mengerjakan modeling matematika ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini mungkin nanti jawabannya bisa dalam berupa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya, karena kita tergantung dari ini ya.
Oke, berarti di sini bahasa Indonesia. Kita lihat di sini untuk membuat model matematika dari masalah ini kita menggunakan variabel. Nah, di sini dia R adalah buah rambutan yang dibeli, P adalah buah pepaya yang dibeli. Berarti artinya dari sini kita punya R dan P ya variabelnya. Ya boleh sih nggak masalah, X dan Y juga nggak masalah. Kita ingin mencari total buah yang dibeli sehingga kita dapat menuliskan persamaan seperti ini. Nah, R plus P ya tadi juga sama. Sekarang kita juga ingin membatasi jumlah maksimal buah rambutan yang dibeli 12 sehingga kita dapat menuliskan persamaan R kurang dari 12. Nah, sehingga kita dapat simpulkan ya di sini adalah R plus P-nya sistem pertidaksamaannya seperti ini ya. Dan kita nanti dari sini bisa memvisualisasikan model ini ke dalam grafik ya. Nah, nanti grafiknya itu mungkin bisa apa namanya dibantu dengan contoh-contoh dari grafik lain tadi, dari pet tadi ya, atau bisa juga nanti kita menggunakan GeoGebra untuk menggambar ini seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi ini modelnya sudah bisa ya. Nah, nanti coba kita salah satu lagi ya kita lakukan. Nah, kita coba lakukan satu lagi. Di sini kita punya soal. Nah, kita copy, terus coba kita masukkan ke Newtread-nya ya. Oke, dah. Nah, nanti kita cari. Sip. Di sini ada Punto merupakan seorang pedagang memiliki modal 1 juta untuk membeli anggur ya. Nah, gitu kan. Nanti tentukan jumlah anggur yang diberi. Ini kan. Oke, di sini kita lihat untuk menentukan jumlah anggur dan ini nah nanti ini kalian analisis ya. Apakah model yang diberikan oleh Perplexity AI ini sudah benar atau belum ya dengan aturan-aturan yang sudah saya berikan tadi minimal seperti itu. Nah, kalau sudah benar ya berarti tinggal kalian eh, lakukan tulis ulang lagi gitu ya, apa gitu analisis lah pokoknya ya seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan dari Perplexity.ai ternyata bisa ya digunakan untuk modeling matematika yang sederhana ya. Oke, sampai di sini kira-kira kita cukupkan ya. eh, eh, Pembelajaran kita kali ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.